Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang mana akan menjelaskan topik materi kita kali ini yaitu siklus pengawasan lembaga keuangan syariah. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ramasyan Pratama dengan NIM 214231113. Dan rekan saya ada Berlian Novita Dadining Tias dan Rizky Berlian Saputra. Dan satunya lagi, Muhammad Rafif itu sampai sekarang di semester ini belum ada kelihatan dan jadi kami tidak tahu mengenai informasinya. Tanpa membuang-buang waktu, akan saya beri waktu dan tempat kepada teman saya membahas bagian definisi. Waktu dan tempat saya persilakan. Definisi. Secara istilah, makna pengawasan dalam literatur Islam terdapat dalam kata hisbah yang bermakna istihasab, yaitu meneliti, mentakbir, melihat, mencegah, atau menahan seperti mencegah seseorang dari melakukan kemungkaran atau mendapatkan balasan seperti seseorang melakukan kebaikan untuk mendapat balasan dari Allah. Next. Definisi lembaga keuangan. Menurut Muhammad 2004-8, lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan, finansial aset. Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan, bukan pembiayaan. Next. Sedangkan definisi lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dalam 3, yaitu lembaga keuangan LKB, lembaga keuangan bank LKBB, dan lembaga keuangan syariah LKS. Adapun lembaga keuangan syariah LKS adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, baik sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan maupun sebagai penyedia dan penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan dan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pengawasan sistem keuangan secara umum. Secara umum terdapat 3 pilar pengawasan sistem keuangan yang ada di suatu negara, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada fiscal authority yang berfungsi sebagai fiscal policy. Maksudnya di sini adalah Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal atau pajak dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang fiskal. Yang kedua, monetary authority yang berfungsi sebagai monetary policy. Bank sentral sebagai otoritas moneter dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang moneter khususnya yang terkait dengan nilai tukar dan inflasi. Yang ketiga ada Financial System Stability Authority yang berfungsi sebagai Financial Regulation and Supervision. Di sini otoritas stabilitas sistem keuangan dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan. Selanjutnya ada pengawasan sistem keuangan di Indonesia. Yang pertama ada Kementerian Keuangan, di sini bertugas dan berfungsi sebagai mengatur dan melaksanakan kebijakan fiskal. Yang kedua ada Bank Indonesia yang berfungsi sebagai menjaga stabilitas sistem moneter. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berfungsi mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pengawasan makroprudensial vs mikroprudensial.
Pengawasan makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Dalam melakukan pengawasan makroprudensial, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tidak dilakukan secara individu, namun dilakukan secara agregat. Yang kedua ada mikroprudensial. Pengawasan mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan, termasuk konglomerasinya. Apakah setiap individu dalam lembaga jasa keuangan sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Selanjutnya di sini ada kepatuhan syariah yang DSN MUI dan Dewan Pengawas Syariah. Next. Baik, terima kasih kepada Berlian dan Rizky Berlian. Selanjutnya saya Satu akan slide ambil lagi. satu slide lagi ya. Oke. Maaf. Selanjutnya di sini ada pengawasan lembaga keuangan syariah. Yang pertama, Dewan Syariah Nasional atau MUI, DSN MUI, berfungsi sebagai pengawas utama lembaga keuangan syariah di Indonesia. DSN MUI dibentuk pada tahun 1999 dan memiliki tujuan mengawasi kesesuaian lembaga keuangan syariah dengan syariat agama Islam. Yang kedua, Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tugas mengatur dan mengawasi sektor perbankan secara umum, termasuk sektor perbankan syariah. Bank Indonesia mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan. Yang ketiga ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK merupakan lembaga otoritas jasa keuangan yang memiliki tugas mengawasi dan mengatur lembaga keuangan secara umum, termasuk lembaga keuangan syariah. OJK memiliki struktur pengawasan syariah yang kompeten untuk memastikan kesesuaian lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan Pengawas Syariah memiliki tujuan mengawasi kegiatan operasional, kesesuaian fatwa, dan unsur kesyariahan yang telah ditetapkan pada lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan on-site atau pengawasan langsung dan pengawasan off-site atau pengawasan tidak langsung. Selanjutnya saya serahkan kepada Tama. Terima kasih kepada Berlian Novita dan Rizky Berlian. Saya akan mengambil alih di topik yang selanjutnya, yaitu pengelolaan dan struktur organisasi yang mewadahi sistem pengawasan dan audit LKS. Nah, di perkembangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank di Indonesia maupun di banyak negara pada saat ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok bank konvensional dan bank syariah. Sekilas kita ketahui kalau dua jenis bank ini maupun LKBB ini seolah-olah sama. Namun kesamaan di antara keduanya, terutama di mata orang awam, adalah mereka sama-sama mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari dan kepada masyarakat. Kadang masyarakat, terutama masyarakat awam, sulit membedakan praktik perbankan konvensional maupun syariah di lapangan. Khususnya di tataran mikro, perbedaan praktik antara BPR dan BPR syariah maupun koperasi simpan pinjam dan baitul mal hampir tidak ada bedanya. Namun perbedaan karakter tersebut mempengaruhi bentuk dan standar dalam kegiatan pengawasan internal lembaga, termasuk di dalamnya pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal. LKS apapun bentuknya memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi sisi syariah atas produk-produk LKS. Pengawasan atas LKS saat ini dilakukan oleh OJK dan DSN atau Dewan Syariah Nasional. Nah, sebelum ini kita mengetahui kalau siapa saja yang jadi struktur dalam sistem pengawasan di audit LKS ini. Pertama pastinya itu Bank Indonesia. Maksudnya di sini Bank Indonesia ialah secara hukum positif adalah Bank Indonesia adalah lembaga yang diberi otoritas oleh pemerintah dalam pengawasan perbankan di Indonesia, termasuk perbankan syariah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 29 ayat 1 UU nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pasal 8 UU nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun
1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai 3 tugas, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Nah, lalu karena tugas tersebut tidak mungkin hanya dilakukan oleh BI saja, maka MUI juga melakukan penindakan lanjut, yaitu dengan dibentuknya DSN. Nah, tugas pengawasan aspek syariah atas kegiatan bank syariah ini menjadi kewenangan Dewan Syariah Nasional. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam syariah. Dalam bentuk fatwa dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. DSN merupakan satu-satunya badan yang berwenang mengeluarkan fatwa syariah terhadap kegiatan produk dan jasa keuangan syariah. Nah, jadi itu kegiatan DSN ini menjadi suatu pedoman dalam perumusan undang-undang yang dibentuk oleh BI ataupun nanti OJK untuk di lingkungan syariah, maksudnya ya. Lanjut di DPS. Dalam praktiknya DSN ini sangat sulit nih menjalankan tugasnya, mengingat luasnya LKS yang harus diawasi oleh DSN. Sejalan dengan hal ini, untuk melaksanakan ketentuan penjelasan UU nomor 10 tahun 1998, pasal 6 huruf F, dibentuklah DPS ini, Dewan Pengawas Syariah. Pembentukan DPS ini didasarkan akan kepentingnya menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. DPS atau Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugasnya mengawasi LKS lebih dekat wajib mengikuti fatwa DSN. Nah, di sini juga ada langkah-langkah dalam laporan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan yang telah disusun oleh DPS. Disusun yang sesuai dengan peraturan ini disampaikan kepada direksi, komisaris, DSN, dan juga BI. Nah, yang pertama ialah hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fakta yang dikeluarkan oleh DSN dan MUI. Opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga, hasil kajian atas produk dan jasa yang baru atau belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI. Yang keempat, opini syariah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan dalam laporan publikasi bank. Nah, jadi dalam praktiknya ini bisa dibilang salah satu ketentuan tidak dapat dipisahkan dengan laporan keuangan LKS bagi LKS yang berbentuk BPRS atau bank. Laporan keuangan mereka juga harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP. Dan juga salah satu komponen pelaksanaan audit atas laporan keuangan LKS yang harus dicermati dengan baik oleh auditor adalah memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh LKS tidak melanggar syariah. Karena itu, auditor harus melakukan pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Mungkin itu saja dari presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang kami lakukan. Dari ucapan, mohon dimaafkan. Apakah ada penambahan dari teman-teman? Oke, mungkin tidak ada. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.